Shalom, perkenalkan nama saya Peter dan ini istri saya. Veronica Setiawan. Kami di sini ingin menyaksikan kebaikan Tuhan atas keluarga kami, atas kehidupan pernikahan kami, juga untuk khususnya pekerjaan saya secara pribadi, sampai pada akhirnya Tuhan berikan hikmat pada kami berdua. Nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba kayak Tuhan perintahkan saya sendiri untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya saya mulai masuk bekerja di perusahaan itu. Puji Tuhan, Tuhan sertai, saya mulai nyaman, saya bisa mulai membayar satu persatu masalah keuangan, masalah tagihan, masalah hutang, segala macam. Tapi di tengah itu semua, iblis tidak diam saja. Di tengah saya sudah mulai merasakan nyaman, sudah mulai bisa terbayar, saya sudah nggak mengalami kesusahan, saya dibikin kendor dan di sana saya dihantam dengan godaan. Ada godaan dari wanita lain, terus akhirnya rumah tangga kami juga berantakan, saya yang bikin berantakan, saya memutus kontak dengan istri saya mungkin menyia-nyiakan istri saya, kayak udah bodo amat, saya nggak mau tahu, intinya saya mau cari bahagia saya sendiri. Tiba-tiba banget yang namanya ini nggak ada angin, nggak ada apa, terus diajak cerai, diajak pisah, itu rasanya kayak aku tuh bingung gitu loh. Terus habis itu aku di jalanan naik motor, bener-bener naik motor, aku nggak tahu mau kemana aja, aku nggak tahu. Akhirnya aku datang ke gereja ini di El Shaddai, ada Miracle Net. Di situ tuh aku mau ketemu sama pendoa dan itu aku ditangkap sama Bu Ellen dan aku nangis bombay. Gulung-gulung kata Pak Obaja itu ngomongnya gulung-gulung. Bener. Penutupan di 2024 terakhir Miracle Net di 2024 itu saya tanya sama Pak Obaja, saya nggak tahu nih suami saya kenapa, aku bilang kayak gitu kan. Nama suamimu siapa? Tolong doakan saya, Peter Kelvin. Terus ayo kita doa. Peter Kelvin, kembali kepada istrimu. Peter Kelvin, kembali pada istrimu. Peter Kelvin, kembali kepada istrimu. Saya tangkap dan saya bilang, sudah, kamu maju ke depan, gak usah nengok ke belakang lagi. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kamu terus ke depan. Dan di saat itu, saya selalu minta doa sama Pak Obaja, sama pendoa-pendoa lain untuk mendoakan saya, untuk menguatkan saya lagi iman saya, agar saya gak lari kemana-mana, tapi tetap di jalurnya Tuhan. Dan puji Tuhannya, saya tidak cari siapapun, tapi saya cari Tuhan. Tuhan tuh marah sama saya dengan teguran yang sangat keras. Ada satu hari, kalau nggak salah tuh mungkin di tanggal 26 Desember kalau nggak salah, atau 25 setelah Natal tahun kemarin, itu jelas sekali Tuhan tuh ngomong sama saya, permasalahan istrimu sudah diserahkan ke saya. Kamu mau bertobat atau kamu mau terus melanjutkan berbuat dosa? Kalau kamu mau terus berbuat dosa, kamu berurusannya sama saya, karena permasalahan istrimu sudah diserahkan ke saya. Di situ saya takut, saya juga minta ampun, saya hancur hati, karena itu saya bisa merasakan bagaimana Tuhan tuh semarah itu sama saya. Dan di situ saya tergerak. Saya sudah membuka komunikasi lagi dengan istri saya minta ampun, saya minta maaf segala macam, dan saya mengakui segala dosa kesalahan saya. Puji Tuhan, Pak Obaja juga mau menjawab telepon dari saya, dan luar biasanya tuh kayak Tuhan tidak mempermalukan saya. Bahkan Pak Obaja tuh dengan jelas dia ngomong, sudah, nggak perlu diceritakan, tutup yang sudah berlalu, kita melihat ke saat ini dan ke depan, jangan berbuat dosa lagi. Di situ tuh saya kayak, oh ya ampun, Tuhan tuh baik banget. Ketika saya berniat untuk bertobat saja, itu Tuhan tutup itu semua. Bahkan Tuhan setelah itu Tuhan pulihkan. Jadi tahun ini tidak hanya double favor bagi saya dan keluarga, mungkin 3 kali, 4 kali favor Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Pemulihan keluarga, lembur yang tadinya tertutup Tuhan bukakan, promosi yang sudah setahun saya impikan, saya inginkan itu tidak bisa saya dapatkan, di tahun ini Tuhan berikan sebagai kado untuk saya. Dan kebaikan Tuhan tuh
cukup di situ aja. Kita semakin hari semakin harmonis, semakin hari semakin cari Tuhan lagi. Gimana ya, tanya Tuhan mau kemana kita, mau ngapain kita hari ini. Dan saya menghimbau untuk teman-teman tetap cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan dimanapun kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.